Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali oleh Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kembali pelajarannya dari kitab Risalatun Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama kita yang ngaji? Ada yang ingat sampai mana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min zikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadi. Fasal dan seyogianya engkau memiliki zikir, memiliki wirid min zikrillahi ta'ala, berupa zikir kepada Allah Ta'ala yang tahudduhu biwaqtin, engkau batasi dengan waktu. Artinya seyogianya bagi orang yang hendak menempuh jalan untuk dekat dengan Allah, dia harus memiliki wirid. Wirid artinya adalah amalan yang dilakukan kontinu, dawam, setiap hari, terus seperti itu. Itu namanya wirid, ya. Itu makanya zikir ba'da sholat itu disebut wirid karena berulang-ulang terus kita baca. Itu. Nah, ini wirid itu nggak hanya itu. Nah, juga kamu harus punya wirid berupa zikir kepada Allah yang engkau batasi dengan waktu. Artinya, ya sesuaikan saja dengan waktu senggang yang kita punya. Kapan kira-kira waktu khusus yang bisa kita isi itu dengan zikir? Misalnya saja kalau kita mengikuti tuntunan para ulama di mana mereka sudah membuat wirid, misalnya ada zikir pagi petang, ya, Imam Hasan Al-Banna yang menyusun itu. Nah, coba itu kita jadikan wirid. Setiap ba'da subuh misalnya baca itu, ya kan nggak banyak itu, nggak nyampe setengah jam insyaallah. Ada maksurat sebutnya, ya. Nah, maksurat itu ada yang panjang, ada yang ringkas. Yang nggak usah yang panjang dulu lah, ya. Nah, kita yang ringkas saja, nggak sampai setengah jam, 15 menit insya Allah sudah selesai. Atau kalau mau yang sederhana, misalnya ya, mengamalkan sedikit demi sedikit dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengajarkan itu bahwa setiap pagi itu kita punya kewajiban sedekah sejumlah persendian tubuh kita setiap pagi. Jadi kalau jumlah sendi itu ada 360 sendi, kalau per sendinya kita hargakan dengan sedekah 1.000 rupiah, berarti setiap pagi itu
kita punya kewajiban sedekah berapa? 360.000. Sanggup Pak? Sanggup nggak? Sedekah tiap pagi 360.000. Sanggup nggak? Kalau pakai uang nih, kira-kira sanggup nggak? Berat, boro-boro 360.000. Ya, 5.000 aja jarang keluar. Yang sering kan 2.000. Masuk kotak amal ya. Apalagi 360.000. Mikirnya 100 kali. Tapi Nabi memberikan solusi. Ternyata sedekah itu yang untuk menutupi kewajiban tadi tidak hanya bisa dilakukan dengan uang saja. Kata Rasulullah, ketika dia mengucapkan subhanallah, maka itu dihitung satu sedekah. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah, itu juga dihitung satu sedekah. Lalu dia ucapkan la ilaha illallah, juga satu sedekah. Allahu akbar, satu sedekah. Maka kalau kalimat itu dibaca 100 kali setiap pagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, jadi berapa? Berapa kali? Masing-masing 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat kan? Kali 100 berapa? 400. Udah ketutup Pak. Masih ada lebih lagi kan? Kan 360 tadi. Masih ada lebih berapa? 40. Udah nggak usah hitung-hitungan, lebihin lagi nggak apa-apa. Nah kira-kira masih berat nggak kalau tiap pagi kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali ba'da subuh? Saya nggak enak kalau lama-lama di masjid. Sambil jalan pulang udah bisa. Ya, itu sambil jalan sambil pulang itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu nyampe rumah udah 100. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi yang rumahnya jauh ya, jalan kaki 1 langkah 1 kalimat misalnya, banyak dia dapat itu. Nah kira-kira kalau dengan cara begitu ringan atau berat? Insyaallah ringan. Ada yang sudah melakukan itu? Belum? Kita coba mulai ya. Nah, kita coba ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja dulu. Itu. Yang kita batasi waktunya setiap pagi. Nah, nanti sore ulang lagi habis asar. Wa tahsuruhu bi'adadin, atau kamu batasi dengan jumlah. Seperti tadi 100 dulu. Ya. Enggak usah banyak-banyak, 100. Itu wahina idzin fala ba'sa bis-sabah. Maka karena kita melatih diri untuk berzikir dengan batasan waktu dan jumlah, maka tidaklah mengapa dengan menggunakan sabah. Sabah itu adalah alat untuk berzikir. Nah, di kita ada namanya tasbih, yang terbuat dari kayu, ya dari biji-bijian, atau bahkan dari, kalau yang mahal itu dari apa?
Atau kalau sekarang sudah zamannya teknologi, ada yang namanya tasbih digital, ya, yang bisa diselipin di jari itu jadi cincin sambil ngitung kan, ya, tahu ya? Murah itu cuma 15.000 paling, ya, 10.000 kalau yang biasa. Yang agak mahalan itu yang lebih bagus itu paling 15.000. Nah, beli aja lah, ya, coba. Itu bukan untuk pamer, ya. Sebetulnya alat itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa saat jari kita menyentuh itu, kita mesti zikir, gitu. Karena kalau nggak megang apa-apa, biasanya hati kita lebih cenderung lalai, nggak mau zikir, gitu. Sama pegang tasbih juga sebetulnya bukan mau pamer, ya. Kalau lihat orang bawa tasbih kemana-mana itu, tapi hanya untuk mengingatkan saja, itu alat, gitu. Untuk mengingatkan diri bahwa saya mesti zikir, gitu. Ya, cuma kalau tasbih makan kelihatan, apalagi yang gede mau tasbihnya, ya. Ya udah yang kecil aja itu yang digital, ya. Nah, sambil jalan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau kita nyetir sambil pegang itu, ya, dapat berapa ribu kali itu, ya, zikir. Insya Allah waktunya tidak ada yang terbuang sia-sia. Per detiknya itu diisi dengan zikir. Ya Allah, kalaupun dia mengalami kecelakaan sampai mengalami kematian, insya Allah husnul khatimah. Ya, kan itu tujuannya kita selalu zikir sebetulnya, ya. Kita nggak tahu kapan malaikat maut datang menjemput kita. Insya Allah, ya. Lidhabtil adadi, untuk mengikat batasan bilangan tadi dengan memanfaatkan sabhah atau alat tasbih tadi. Wa'lam anna dzikra ruknut thariq. Ketahuilah bahwa zikir ini adalah rukun dalam jalan menempuh Allah. Mau nggak mau artinya kalau rukun kan harus dilakukan. Seperti dalam sholat ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Kalau rukun itu nggak boleh ditinggal. Nah, maka siapapun yang mau menempuh jalan dekat dengan Allah, maka rukunnya itu salah satunya adalah zikir. Ya, nah makanya kita mengenal kalau dalam istilah ahli sufi itu ada yang namanya thariqah, ya. Ya, thariqah itu jalan, cara, ya. Cara untuk menjadi dekat dengan Allah. Itu mereka membuat thariqah, cara-cara dengan zikir yang mungkin mereka ramu sendiri, ya. Apa zikirnya? Nggak apa-apa begitu, nggak ada masalah. Yang penting hal itu tidak membuat kita, ya, jadi sombong karena itu, atau lalu timbul keinginan atau tujuan-tujuan duniawi dengan zikirnya. Jangan. Zikirnya karena Allah saja, mencari ridho Allah. Wa miftahut tahqiq, bahkan zikir itu adalah kunci pembuka hakikat. Wasilahul muridin, senjatanya orang-orang yang menuju Allah. Wa mansyurul wilayah, pamfletnya kewalian. Zikir itu, pamfletnya kewalian adalah zikir. Kama qala ba'dul 'arifin, sebagaimana hal itu disampaikan oleh sebahagian orang-orang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian padaku,
maka aku akan mengingat kalian. Itu jaminannya. Ingatlah kalian padaku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kalian nggak ingat padaku, berarti ya aku juga nggak ingat kalian. Bukan berarti bahwa ya Allah tidak mengingat, berarti Allah lalai dari apa yang kita lakukan. Oh, kalau begitu, kalau Allah mengingat itu kalau kita ingat Allah, ya udah Allahnya nggak usah diingat. Jadi kalau kita maksiat Allah nggak tahu. Nah, bukan begitu. Ya, artinya aku akan mengingat kalian itu, aku akan menunjukkan perhatian khusus padamu. Itu loh maksudnya ya. Seperti bagaimana kamu juga menunjukkan perhatian khusus dengan selalu menyebut namanya. Nah, maka Allah akan memberi perhatian pada orang ini karena dia menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Itu loh maknanya ya, uzkuruni azkurkum itu ya, bahwa kita nggak zikir kepada Allah bukan berarti Allah lalai dari apa yang kita lakukan. Allah nggak pernah lalai ya, Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Itu maknanya. Jadi kalau ingin hidup ini diperhatikan oleh Allah, saat kita butuh bantuan, tidak ada manusia lainnya yang bisa memberikan bantuan itu. Allah yang memberikan bantuan, memberi kemudahan, memberikan jalan keluar. Nah, kalau ingin seperti itu, ingatlah selalu kepada Allah. Gitu ya. Seberapa? Kan dia pemilik langit bumi ini. Dia yang memiliki seluruh alam ini, yang mengatur hidup dan mati. Ya udah, bersandarlah selalu kepadanya. Di ayat lain Allah berfirman, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya dalam setiap keadaan hendaknya berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah di mana saja. Iya, di mana saja, dimanapun, kecuali di mana yang nggak boleh kita zikir. Karena zikir ini kan macam ibadah yang syaratnya mudah. Tidak ada harus disyaratkan kita suci dari hadas. Zikir juga tidak disyaratkan dilakukan di tempat khusus. Nggak harus di masjid, nggak harus di atas sajadah, di mana saja boleh. Di mana yang nggak boleh kita zikir? Di WC. Nah, itu nggak boleh, ya. Di tempat sampah itu nggak boleh. Tempat pembuangan sampah, tempat-tempat yang kotor. Selain itu boleh dimanapun, sambil nyetir, sambil nunggu warung, di pasar, sambil masak. Kalau ibu-ibu, ya, sambil. Tapi kalau sambil nonton TV nggak bisa, ya. Nonton TV sambil zikir apa bisa gitu? Ya kacau kan ingatannya. Mungkin bisa lisannya, dia kan fokus perhatiannya ke TV. Oh, sambil joget nggak bisa, ya. Sambil joget-joget nggak bisa zikir, Pak. Itu kan hiburan duniawi, ya. Hiburan duniawi itu mah. Jadi kalau kita mau menghibur diri dengan kesenangan dunia itu, syaratnya harus lupa kepada Allah. Ya, benar nggak? Jadi kalau mau menghibur diri dengan kesenangan dunia, syaratnya adalah harus lupa kepada Allah.
pengen hiburan dengan karaoke, nyanyi-nyanyi sambil joget. Bisa nggak sambil ingat Allah? Ya? Joget gigir sambil mengingat dosa. Astagfirullahaladzim, nggak bisa. Ya, kalau mau menikmati karaoke itu lupakan Allah. Itu syaratnya. Mau begitu? Ya kalau orang beriman nggak mau. Ya, kalau orang beriman sih nggak mau. Maka hiburannya orang beriman bukan itu. Bukan itu. Iya. Apalagi kita nggak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Nah, kalau joget-joget begitu terus diambil nyawanya gimana? Ya, ya udahlah, berarti ya mulai kurangilah ya, hiburan semacam itu. Ya, apalagi umur kita udah sebentar lagi kan, bentar lagi udah mau pulang. Nah, iya, masih ada yang suka begitu di acara resepsi joget-joget gitu. Hah? Apalagi hiburannya organ tunggal. Oh, sambil nyawer ya, joget-joget sama biduannya yang terbuka auratnya. Insya Allah, pakai peci haji lagi. Enggak ada di sini, mau nggak ada kan? Nggak ada yang begitu lah, insya Allah. Ya kalau ada berhenti udah, ya jangan lagi. Ya, kita mulai ingat akhirat. Ya. Zikir itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Kalau selalu ingat Allah, insya Allah mudah untuk mengingat akhirat, ya. Begitu. Jadi sambil apa saja bisa berzikir, mau berdiri, duduk, berbaring, boleh. Malah kalau Nabi biasanya ba'da salat qabliyah subuh itu, karena Nabi melakukannya di rumah, Nabi suka berbaring nyamping kanan gitu sambil menghadap ke arah kiblat, nunggu Bilal memberitahu bahwa sholat akan dimulai. Nah, baringan ya setelah qobliyah subuh. Ya. Tapi itu Nabi melakukannya di rumah. Kalau di masjid kita qobliyah subuhnya tidak dianjurkan. Qobliyah subuh itu habis sholat sunnah terus baringan gitu ya. Di masjid mah jangan, makruh ya. Kenapa? Ngalingin orang ya. Mempersempit ruang masjid gitu ya. Kalau di rumah boleh begitu ya. Ada sunnah begitu, berbaring sambil zikir tadi ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak perintahnya untuk berzikir ini, dan di situ malah tidak ada batasannya. Zikran katsira, zikir yang banyak. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi berarti ini, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nah, maka hati-hati Pak, jangan pernah suudzon kepada Allah, harus selalu husnudzon. Saat kita mengalami kesulitan, jangan muncul perasaan atau
pemikiran bahwa Allah sedang melupakan saya. Allah sedang melupakan saya. Allah jauh dari saya. Tapi saat itu harusnya kita harus lebih dekat dengan Allah saat mengalami kesulitan itu dan berhusnuzan. Apa husnuzannya? Allah akan menolong saya. Yakin itu Allah akan memberi pertolongan. Allah akan memberi pertolongan. Allah akan memberi kemudahan. Begitu selalu hatinya, sehingga tidak bergantung kepada makhluk. Jadi kalau lagi susah, yang dicari bukan orang kaya, bukan pejabat, itu yang bisa kita minta uangnya, tapi hatinya selalu bergantung kepada Allah. Yakin Allah akan menolong, yakin Allah akan memberikan jalan keluar, yakin Allah akan memberi kemudahan. Gitu. Kenapa? Karena aku, kata Allah tadi, sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kalau berdoa, jangan doa tapi ragu. Ini doa saya dikabul apa enggak ya? Enggak. Kalau ragu begitu. Makanya Nabi memerintahkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabahnya doa itu. Harus yakin doa kita akan dikabulkan Allah. Karena ini tadi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku, kata Allah, bersamanya. Kapan? Ketika dia mengingatku. Maka pada saat kita menyebut nama Allah, Allah ada bersama kita. Apanya? Bukan zatnya, perhatiannya, pengetahuannya, rahmatnya, karunia-Nya. Maka orang yang selalu berzikir akan merasakan tenang hatinya. Makanya kan itu yang disebut di Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya, hati akan menjadi tenang. Fa in zakarani fi nafsi, kalau dia mengingatku dalam dirinya, artinya dalam hati, maka zakartuhu fi nafsi, aku akan mengingat dia dalam diriku. Wa in zakarani fi malak, kalau dia mengingatku, menyebut-nyebut namaku dalam kelompok, dalam jamaah, malak itu banyak orang sama-sama berzikir, maka zakartuhu fi malain khairin minhu, aku pun akan mengingat dia, akan menyebut namanya. Di mana? Di golongan yang lebih baik dari golongannya. Di mana? Di kalangan para malaikatnya. Maka orang yang gemar berzikir, namanya akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikatnya. Mungkin dia bukan orang populer di dunianya, bukan orang terkenal, tetapi penghuni langit mengenal orang itu. Nah, jadi kita mau terkenal di dunia apa terkenal di kalangan malaikat, terserah. Kalau mau populer di dunia mah gampang, ya, buat aja sensasi, viral langsung terkenal, kan? Buat yang aneh-aneh terkenal. Oh, makanya ada peribahasa Arab itu mengatakan, bul ala zamzam fatuqa, kencingi air zam-zam maka kamu bakal terkenal. Zaman dulu kan air zam-zam masih kelihatan sumurnya, ya. Sekarang nggak ada, nggak kelihatan. Nah, jadi kalau mau terkenal, karena kencingi aja tuh sumur zam-zam itu, pasti terkenal kamu. Ya terkenal apanya? Tololnya, ya.
terkenal itu memang. Nah, jadi tapi yang kita mau bukan cuma dikenal di dunia. Kita ingin nama kita disebut-sebut Allah di kalangan para malaikat. Wa qala alaihi salam, dan Nabi alaihi salam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana jalisu man zakarani, aku itu, kata Allah, adalah teman duduknya orang yang mengingatku. Artinya sama, Allah dekat dengan orang-orang yang mengingatnya. Wa qala alaihi salam, dan Nabi juga bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum, maukah kalian aku beritahukan tentang amalan terbaik kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan amal yang paling bersih di sisi raja kalian Allah, wa arfa'uha fi darajatikum, bahkan amal ini paling cepat mengangkat derajat kalian, wa khairun lakum min infaqiz zahab wal warid, bahkan amalan ini lebih baik bagi kalian dibandingkan infak dengan emas dan mata uang. Waduh, ada yang pernah berinfak dengan emas? Rasanya jarang ya. Jarang. Ada amalan yang lebih baik daripada infak dengan emas dan mata uang. Bahkan wa min antal qaw'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini pun, kata Nabi, lebih baik daripada kalian bertemu musuh di medan perang, lalu kalian menyerang mereka, mereka juga menyerang kalian. Wow, hebat dong ini amalan. Nabi nanya, mau nggak aku beritahu amalan yang begitu? Maka sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu. Maka Nabi pun menjawab, zikrullah, zikir pada Allah. Ternyata itu amalan yang terbaik itu adalah zikir. Maka orang yang disibukkan dengan memuji Allah, orang yang disibukkan dengan bertasbih kepada Allah, sehingga tidak banyak ia meminta kepada Allah. Kan yang lebih sering adalah menyebut namanya, memuji, bertasbih, gitu. Jarang meminta kepada Allah. Justru kata Rasulullah, orang itu akan diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang suka meminta. Makanya tadi, kenapa? Karena orang ini akan diperhatikan oleh Allah. Ya. Jadi kalau dia punya kebutuhan, tidak harus menunggu dia meminta. Allah Maha tahu, lebih tahu. Allah berikan apa yang dibutuhkannya. Oh, itu Pak, ya. Nah, makanya nggak usah heran kalau di kalangan para wali kita mengenal ada yang namanya karamah, ya. Itu karamah. Itu salah satunya. Tapi bagi para wali, tujuan mereka berzikir bukan supaya mendapatkan karamah. Kenapa? Karena di kalangan wali itu ada pernyataan al-istiqamah aula minal karamah. Istiqamah melakukan ibadah lebih utama daripada diberi karamah. Bukan itu yang mereka cari. Yang mereka inginkan adalah istiqomah bisa zikir. Kenapa? Saat berzikir hati mereka merasa dekat dengan Allah, dan itu yang menjadikan mereka tenang menghadapi apapun. Nah, itu ya. Itu.
tenang menghadapi apa, zikir, ya. Nggak usah panik, gitu. Covid lagi mengganas nih, udah zikir, banyak doa, banyak zikir, banyak istighfar, ya. Karena Covid juga itu makhluk Allah, virus itu, ya. Kalau Allah menghendaki, kita bisa selamat. Nah, jangan justru panik yang berlebihan. Gitu. Baik. Kemudian walizikri samaratun wa nataij. Zikir ini memiliki buah. Nah, ada buahnya, Pak. Dan hasil yang didapat. Apa yang didapat? Yajiduha man wadhaba alaihi biwasfil adab. Orang yang akan menemukan buahnya zikir adalah orang yang terus-menerus melakukannya dengan menunjukkan adab wal hudur, dan juga hadir hatinya saat berzikir. Jadi kalau zikir yang rutin ba'da sholat saja misalnya, nih kita lakukan dengan adab saat mengucapkan subhanallah 33 tuh, dengan adab. Apa adabnya zikir? Dibaca dengan pelan, menundukkan kepala, tenang, diucapkan tidak terburu-buru, dan hadir hatinya, dihadirkan makna setiap zikirnya. Subhanallah itu maknanya apa? Maha suci Allah. Hadirkan hatinya saat menyebut kalimat itu. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu. Jadi yang penting saat berzikir itu bukan segera menyelesaikan hitungannya, tapi menikmati. Itu merasakan dekatnya Allah dengan kita. Ya. Nah, bukan dengan ucapan yang terlalu keras dan terburu-buru. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan subhanallah. Bukan itu. Dinikmati subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka orang yang demikian, dia akan merasakan buah dari zikir itu. Apa itu? Minimal katanya nih, aqalluha, yang paling minimal buahnya adalah an yajida fi nafsihi minal halawati wal ladzati. Dia akan menemukan rasa manis dan lezat, nikmat dengan berzikir, merasakan nikmat saat menyebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu minimal. Sehingga dia lebih memilih zikir daripada yang lain. Aduh, kita sudah merasakan itu belum ya? Kayaknya belum ya. Dan itu ya lebih nikmat daripada segala kesenangan dunia. Makanya saya sampaikan tadi, hiburannya orang beriman itu bukan dengan kesenangan dunia, ya, tapi hiburannya mereka adalah zikir kepada Allah. Ya. Bahkan yang lebih tinggi dari itu apa buahnya? An yabna bil mazkuri anil dzakir. Merasakan fana dengan zat yang disebut, fana dengan Allah, udah lupa dengan dirinya. Wah, itu makomnya lebih tinggi dari itu. Kita nggak akan bisa sampai ke sana, ya. Wa man qa'ada 'ala taharatin, siapa orang yang duduk dalam keadaan suci. Memang tadi saya sampaikan
zikir ini tidak disyaratkan suci dari hadas, tapi akan lebih utama kalau kita berzikir dalam keadaan suci. Maka siapa yang duduk dalam keadaan suci, fi khalwatin, dalam kesunyian. Nah, jadi waktunya zikir yang lebih tepat bisa dinikmati itu cari waktu yang sunyi, yang hening. Kapan kira-kira? Waktu yang hening lebih mudah untuk kita menghayati bacaan. Kapan, Pak? Hah? Kira-kira kapan? Kalau di rumah ya, bukan di masjid, di rumah. Malam ya. Malam. Karena waktu malam kebanyakan orang tidur. Itu. Kalau di rumah, yang di rumahnya banyak cucu, cucunya juga masih tidur. Nah, kalau siang makan susah kita nyari waktu. Sholat aja diganggu cucu kadang-kadang. Nah, tapi kalau malam enggak. Nah, coba manfaatkan itu waktu malam itu, ya. Manfaatkan. Kalau masih ada waktu selesai tahajud witir nih, masih ada waktu nunggu subuh, manfaatkan untuk berzikir. Nah, siapa yang duduk dalam keadaan suci di keheningan menghadap ke arah kiblat, nah, berarti usahakan ada di tempat sholat, ya. Sakinul atraf, dengan menundukkan pandangan dengan tenang. Mutriqar ra'si, menundukkan kepalanya. Summa zakarallaha, lalu dia berzikir menyebut nama Allah. Biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Hatinya ingat Allah. Ra'a fi qalbihi lizikri asaran zahiran, maka pasti orang itu akan melihat pengaruh yang nyata dari zikirnya. Nah, kalau nggak percaya silahkan coba. Katanya ya, khususkan menghadap kiblat, duduk dengan tenang, tundukkan kepala, hadirkan hatinya, jangan ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur gitu. Jangan ngantuk, hadirkan, ingat Allah, ingat dosa-dosa, sebut nama Allah, ya. Akan merasakan pengaruh itu. Fa inda ma'ala zalika, kalau bisa dawam terus tiap pagi begitu, nih. Tiap pagi selesai tahajud witir, nunggu subuh sambil zikir, sambil istighfar lah, paling enggak ya. Yang dianjurkan itu istighfar tuh di waktu pagi tuh. Perbanyak istighfar sambil nunggu subuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil mengingat dosa-dosa kita. Maka kalau itu bisa dawam dilakukan, asyraqat alaihi anwarul qurbi, akan terpancar darinya nur kedekatan dengan Allah. Wan kasyafat lahu asrarul ghaib, akan terbuka baginya rahasia-rahasia gaib. Wa afdaluz zikri, dan zikir yang paling utama adalah makana bil qalbi wal lisan, yang dilakukan dengan hati dan lisan. Lisannya mengucapkan zikir, hatinya hadir menghayati dan memahami ucapan zikir itu. An yakuna hadiran fihi makna zikr, yaitu hadir di hatinya makna ucapan zikirnya. Seperti tadi, subhanallah lisannya, di hatinya maknanya maha suci Allah. Saat berucap alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ingat segala nikmat yang Allah berikan. Nah, itu maksudnya. Zikir itu boleh dilakukan dengan pelan,
boleh juga dengan jahar, diucapkan dengan terdengar, ya, terdengar oleh telinga kalau jahar itu. Nah, mana yang lebih utama? Mana saja yang lebih memberi maslahat, ya. Jadi tidak ada apa ketentuannya. Nah, mana saja yang lebih memberi manfaat itu bagi hatinya. Nah, wazikru huwa al-wirdud daim al-mustamir. Zikir adalah wirid yang harusnya dawam dilakukan terus-menerus. Fajtahid an la yazala lisanuka rabban minhu, maka berusahalah sekuat tenaga agar lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Kapan? Fi kulli halin, di setiap keadaan. Illa fi waqti wirdin la yumkinu al-jam'u bainahu wa bainaz zikri, kecuali pada waktu melakukan wirid yang tidak bisa digabung antara zikir dengan wirid itu. Seperti apa? Baca Quran. Ya, kalau sambil baca Quran nggak bisa kita zikir. Bahkan baca Quran itu bagian dari zikir mengingat Allah. Ya, nah silahkan khususkan waktu untuk baca Quran. Ada waktu juga untuk berzikir. Juga yang nggak bisa digabung adalah pada saat kita bertafakkur, merenungkan. Mau bertafakkur, merenungkan ciptaan Allah misalnya, ya, kita punya tanaman di rumah, mau bertafakkur, merenungkan kekuasaan Allah yang ada pada tanaman itu. Nah, itu nggak bisa sambil berzikir. Harus hadir hatinya, merenungkan kekuasaan Allah pada ciptaannya itu. Maka hati-hati, ya. Berikutnya adalah katanya wala taqtasir ala nau'in wahid min zikri. Jangan kamu membatasi dengan hanya satu macam zikir saja. Bal yanbaghi an yakuna laka min kulli nau'i wirdin. Bahkan seyogianya kamu memiliki berbagai macam wirid zikir. Kayak tadi, kalau pagi kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai tahajud witir sambil nunggu subuh misalnya, kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu, nah, di kesempatan lain, nah, kita baca Subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan juga, nah, sempatkan waktu itu selain zikir tadi juga tambah dengan sholawat kepada Nabi. Ya, banyak sholawat, insyaallah, ya. Kalau mau mencoba sebetulnya bisa, ya, bisa. Cuma seringnya itu kita lalai, ya, lupa. Nah, makanya tadi untuk mengingatkan, nah, coba manfaatkan alat untuk kita mengingat supaya ingat Allah, ya. Nah, itu dia, insyaallah, ya. Allah, nggak apa-apalah kita makan bukan wali. Ini kita ini jadi materi ini bukan supaya kita jadi wali, Pak. Ya, tapi kita ingin merasakan Allah itu dekat. Karena kalau merasakan Allah itu dekat,
akan tenang kita menghadapi apapun karena yakin Allah akan menolong. Itu yakin Allah akan menolong. Bukankah saat-saat kematian kita ingin merasakan saat itu Allah dekat sehingga mudah kita menyebut namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akan ringan diucapkan kalau orangnya sering menyebut nama Allah. Gitu. Ya. Karena ada anak muda itu, ya, anak muda pemuda mau meninggal dunia saat sakaratul maut, ditalkin suruh mengucapkan la ilaha illallah malah minta rokok. Kenapa? Ya itu yang selalu dia ingat. Yang disebut rokok. Ya jangan sampai kita begitu. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.